Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Raisya Mursyabani, NPM 20042901919, Prodi Agroteknologi, Stambu 2020, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum masuk ke budidaya tanaman kelapa sawit, saya akan menjelaskan tentang kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan penghasil minyak yang telah menjadi komoditas pertanian utama dan unggulan di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit merupakan sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani, sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, serta sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, terutama peningkatan luas lahan dan produksi kelapa sawit. Pembahasan pertama untuk budidaya tanaman kelapa sawit, yang pertama ialah syarat tumbuh kelapa sawit. Dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka dapat dipastikan pertumbuhan dan produksi kelapa sawit menjadi lebih optimal. Syaratnya yang pertama yaitu memiliki pH tanah 4-6,5, memiliki tanah yang subur, gembur, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Memiliki suhu 25 sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Setelahnya, seleksi kecambah. Dilakukannya seleksi kecambah untuk meminimalisir kecambah yang rusak dan memilih kecambah yang bagus agar tumbuh dengan baik. Setelah itu, kecambah akan direndam dan kemudian akan ditanam ke polybag yang sudah disediakan. Proses penanaman juga harus diperhatikan. Pada kecambah, perhatikan yang mana plumula dan radikulanya. Pada saat ingin menanam kecambahnya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, bisa tidak tumbuh. Perhatikan plumula dan radikulanya. Plumula terletak di atas dan radikulanya di bawah. Plumula merupakan calon batang dan radikula adalah calon akar. Pemeliharaan pre-nursery. Pre-nursery 3 bulan di polybag kecil. Pemeliharaannya meliputi yang pertama penyiraman, pengendalian HPT, pemupukan, dan seleksi bibit. Setelah itu persiapan main nursery. Pemindahan bibit ke main nursery. Sehari sebelum dipindah, tanah pada polybag main nursery harus disiram sampai jenuh. Yang kedua, tanah pada perakaran harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Yang ketiga, bibitan harus segera disiram setelah pemindahan selesai. Dan yang keempat, lubang tanam main nursery dibuat sesuai ukuran polybag kecil dan diberi pupuk sebanyak 4 gram. Kemudian, bibit siap tanam di umur 12 bulan. Pada proses penanaman, yang pertama, pembuatan lubang tanam. Yang kedua, pemotongan dasar polybag bagian bawah polybag. Yang ketiga, tanaman disisipkan di dalam lubang. Yang keempat, polybag dibuka di dalam lubang. Yang kelima, penimbunan lubang tanam. Pada saat penimbunan, pelepah jangan sampai tertimbun. Seterusnya, pemadatan tanah timbunan, dan yang terakhir hasil penanaman bibit yang disisipkan. Setelah itu masuk ke TBM. TBM ialah tanaman belum menghasilkan. Pada TBM ini yaitu TBM pertama 1 tahun, TBM kedua 6 bulan, TBM ketiga 1 tahun. Jadi total untuk keseluruhan yaitu 36 bulan. Dan pada perawatan akan dilakukannya penyisipan. Penyisipan dilakukan ketika pohon mati atau abnormal. Penyisipan dilaksanakan pada musim penghujan. Setelah itu kastrasi.
Kastrasi dilakukan sebelum tanaman beralih dari TBM ke TM. Pada pemeliharaan TM, ada proses sanitasi, penunasan, penyiangan, dan juga pemupukan. Pada pelaksanaan pemupukan agar mempedomani 4+2T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat tempat, dan tepat pengawasan. Dan yang terakhir adalah proses pemanenan. Panen ialah pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Adapun kegiatan panen ini ialah pemotongan buah tandan, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan pengangkutan hasil ke TPH. Adapun kriteria panen tergantung pada berat tandannya, yaitu berat tandan lebih dari 10 kg sebanyak 2 brondolan tandannya. Dan untuk berat tandan yang kurang dari 10 kg per 1 kg tandannya.